Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat siang, salam damai sejahtera, berjumpa kembali dalam ibadah online PW GKOI JP hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan seperti sungai yang tidak pernah kering, senantiasa memelihara hati dan pikiran kita sepanjang hari ini, terpujilah Yesus Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kembali kami naikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami berterima kasih Bapa, sampai pada siang hari ini, kami masih ada dalam perlindungan-Mu, kami masih berada dalam keadaan sehat dan napas kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada siang hari ini juga Tuhan, kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk kami beribadah, ibadah PW Tuhan. Biarlah ibadah pada siang hari ini, kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan sampai selesai Tuhan. Kiranya semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan semua doa kami pada siang hari ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita angkat satu pujian Bila Ku Pandang. Hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, nyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Arlin Angkau. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu,
Ibu-ibu yang kekasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, Allah yang kekal dan kudus, Bapa yang kami panggil dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Syukur dan terima kasih kalau siang hari ini ya Tuhan, kami bisa datang ke hadapan Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan bersama sabda firman-Mu yang kudus untuk memberikan kepada kami kekuatan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu ini tutup bungkus dengan kuasa-Mu, layakkan dia untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu yang kekasih, kita bertemu kembali dalam ibadah persekutuan wanita. Kita akan membaca firman Tuhan pada siang hari ini dari Kolose 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema Jemaat Persekutuan bulan Oktober ini adalah tingkatkan jangkauanmu. Tingkatkan jangkauanmu dalam rangka bulan misi. Ya, bulan Oktober adalah bulan misi, saudara. Mungkin ibu-ibu bertanya, tapi bagaimana? Saya kan tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa berbuat atau saya tidak bisa banyak bicara. Saya juga tidak bisa kemana-mana karena situasi pandemi pada saat ini. Mungkin juga ibu akan berkata, saya ini ibu-ibu atau bahkan saya ini oma-oma. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa meningkatkan jangkauan kita dalam rangka bulan misi ini? Bagaimana kita bersama-sama juga menghidupi tema ini, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita semua juga diutus oleh Tuhan ke dalam dunia untuk menjadi berkat, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Ibu-ibu yang kekasih, saya ingin menyampaikan bahwa tetap sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, ataupun sebagai seorang oma, maka kita tetap bisa dipakai Tuhan untuk melayani, mendukung seluruh pelayanan misi, baik yang dilaksanakan oleh hamba-hamba Tuhan sebagai satu tim di dalam kesatuan, ya, dalam kita kesatuan di dalam jemaat maupun di luar itu. Ibu-ibu sekalian adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya. Yang pertama yang dapat ibu lakukan dan juga saya lakukan adalah seperti yang dinyatakan dalam ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun dalam doa. Aduh, mungkin ibu akan mengatakan doa lagi. Ya kayaknya ini kok keseringan sih, ya. Selalu dianjurkan berdoa.
tetaplah berdoa. Memang itulah firman Tuhan. Dan sekarang dikatakan bukan hanya tetaplah berdoa, tapi bertekunlah dalam doa. Ibu-ibu, saya mencari apa sih maksud bertekun itu. Ternyata bertekun itu berarti teruslah lakukan dengan tabah. Bertekun berarti teruslah lakukan dengan tabah. Berarti kalau ada kata tabah di situ, bahwa bertekun dalam doa itu adalah sesuatu yang tidak gampang. Bertekun itu tidak gampang, tapi ada perjuangan. Perjuangan apa? Melawan diri. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, bertekun dalam doa menyatakan terus berdoa dengan tabah. Berarti ada sesuatu di dalam diri kita yang seringkali membawa kita untuk tidak berdoa, yang membuat kita tidak mampu untuk terus menerus. Karena itu dikatakan bertekunlah dalam doa. Tabahkan hatimu untuk terus menerus datang pada Tuhan. Itu adalah salah satu hal yang dapat ibu lakukan untuk melayani Tuhan di dalam misi penyelamatan isi dunia. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, sepertinya kok berat amat ya kita menanggung misi yang dilimpahkan dari Kristus untuk menyelamatkan isi dunia. Pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Itu bukan hanya untuk Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Riana, bukan juga untuk semua pendeta-pendeta, bukan hanya juga untuk para majelis, tetapi setiap orang yang percaya. Dan untuk itu bertekunlah dalam doa. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Dalam pada itu berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti waspada. Lah, mungkin ibu bertanya, berdoa kok harus dengan waspada? Berarti doa yang dinaikkan adalah doa yang tidak biasa. Doa untuk sesuatu yang berharga. Karena apa? Kalau dikatakan itu doa itu harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga, waspada, seperti kalau kita waspada jangan sampai ada musuh yang menyerang atau mengambil apa yang menjadi milik kita. Dan berdoa seperti itulah yang berharga. Bertekun di dalam doa, terus menerus berdoa sambil berjaga-jaga dan waspada. Berarti ini yang dinaikkan doa ini adalah doa yang sangat berharga. Di dalam kitab Wahyu 5 ayat yang 8 dikatakan bahwa doa orang-orang kudus itu berharga di hadapan Tuhan. Sehingga dilukiskan bahwa doa itu dimasukkan ke dalam, ditaruh di dalam cawan emas. Dan doa itu harum. Dikatakan, digambarkan sebagai kemenyan atau dupa di hadapan Tuhan. Berarti doa itu merupakan satu persembahan di hadapan Allah. Dan doa yang seperti apa yang sampai begitu berharga, sampai dilukiskan bahwa doa itu ditaruh di dalam cawan emas dan dipersembahkan ke hadapan Tuhan. Dan doa yang berharga itu adalah doa orang-orang kudus. Doa orang percaya. Doa orang kudus adalah doa ibu-ibu dan doa kita semua, orang-orang yang telah ditebus dan dikuduskan oleh darah Kristus. Kira-kira apa ya isi doa yang demikian sampai ditaruhnya di cawan emas? Apakah isi doa itu ketika kita berdoa, Tuhan tolong saya sakit hati ini Tuhan. Atau isi doa itu adalah Tuhan tolong saya lagi jengkel dengan suami saya.
Atau saya lagi jengkel dengan teman saya. Apakah isi doa itu adalah doa di mana kita minta kepada Tuhan, Tuhan lihatlah dapur saya sudah tidak ada apa-apa. Apakah doa yang seperti itu yang ditaruh di cawan emas? Lalu ibu berkata, mungkin ibu bertanya juga, Bu, emang salah berdoa demikian? Bukankah berdoa itu mencurahkan isi hati kepada Tuhan? Saya jawab ibu-ibu, tidak salah. Memang doa adalah bagaimana kita mencurahkan isi hati ke hadapan Tuhan. Doa melambangkan kedekatan kita kepada Tuhan. Begitu dekatnya sampai apa saja yang ada di dalam hati kita bisa nyatakan kepada Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tetapi doa yang ditaruh dalam cawan emas adalah doa untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Jiwa-jiwa diselamatkan, dan satu orang saja itu berharga di hadapan Tuhan. Ibu-ibu mungkin sudah sering mendengar, satu jiwa bertobat, malaikat bersorak-sorak. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, siapa yang butuh doa itu? Siapa yang butuh doa ibu-ibu untuk diselamatkan, untuk mendapatkan bagian yang ibu-ibu bawa ke hadapan Tuhan? Yang pertama ingin saya katakan bahwa siapa saja di sekitar kita, baik itu suami, istri, anak, anak mantu, cucu, tetangga, teman kita, bahkan orang yang tidak kita kenal, ataupun orang yang bahkan membenci kita sekalipun, dia adalah orang-orang yang layak menerima doa-doa dari ibu-ibu supaya mereka bertobat dan diselamatkan, supaya mereka menerima kehidupan kekal. Dan doa itu kalau ibu-ibu naikkan dengan segenap hati, itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Dan doa ibu pastilah termasuk doa-doa orang kudus yang ada dan ditaruh di dalam cawan emas yang dipersembahkan kepada Allah Bapa di sorga. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua, bukan saja orang-orang yang perlu diselamatkan yang membutuhkan doa-doa ibu-ibu sekalian, tetapi para hamba Tuhan adalah orang yang membutuhkan dukungan doa dari ibu-ibu sekalian. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ya ibu-ibu yang kekasih, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, sementara dia sendiri ada di dalam penjara. Dan dia tetap menyatakan sekalipun tubuhnya dipenjarakan, dia minta dukungan doa, bukan untuk lepas loh, tetapi dukungan doa supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Paulus minta untuk didoakan supaya ketika dia membuka mulut, dia memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Inilah juga para hamba Tuhan yang membutuhkan dukungan doa dari ibu-ibu sekalian. Ibu pendeta, gembala sidang kita, dia perlu dukungan doa ibu-ibu supaya ketika dia membuka mulut, dia mengabarkan tentang kabar baik, sehingga setiap orang yang berjumpa dengannya mendapatkan kabar keselamatan itu. Dikatakan di sini, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, kesempatan untuk berbicara tentang kasih Allah tidak selalu didapat.
Ketika kita berjumpa dengan seseorang, belum tentu kita mendapat kesempatan untuk bersaksi, menceritakan tentang kasih Allah. Dan karena itu, mari ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, biarlah pintu terbuka untuk pemberitaan akan kasih Tuhan. Tetapi ada banyak pintu yang sebenarnya masih tertutup. Pintu-pintu itu adalah pintu dosa. Orang yang di dalam kondisinya penuh dengan bergelimang dosa, maka dia sepertinya begitu tertutup akan firman Tuhan. Telinganya tertutup. Dan biarlah Tuhan meruntuhkan semuanya sehingga sekalipun ada di lembah dosa, dia bisa mendengar suara Tuhan dari hamba-hambanya. Pintu besi kesombongan, keberhasilan, kekayaan, kesuksesan seringkali menjadi gembok-gembok atau bahkan pintu-pintu besi yang sulit untuk ditembus. Ketika orang membicarakan tentang kasih Tuhan, dia merasa bahwa semuanya itu tidak perlu karena keberhasilannya. Demikian juga bahkan pintu besi minder. Ibu-ibu mungkin berpikir, masa sih orang minder itu susah? Iya benar, ada orang-orang yang justru karena dia minder, merasa diri tidak berharga, dia menjauh, dia tidak mau dekat-dekat dengan orang-orang yang berbicara tentang berita firman Tuhan. Karena itu ada butuh banyak dukungan doa supaya ketika berjumpa dengan siapapun, dalam kondisi apapun, firman Tuhan mendobrak pintu-pintu yang keras supaya terbuka bagi pemberitaan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hal yang berikut doakan supaya banyak orang mendengar firman Tuhan dan pikirannya terbuka. Bukan saja dibutuhkan kesempatan untuk membicarakan dan bersaksi, tetapi juga ketika bersaksi, ketika membicarakan kasih Tuhan, orang yang mendengar biarlah pikirannya terbuka. Kisah Rasul 26, saya akan membacakan ayat 17 dan 18. 17b sampai ayat 18, bagian A. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Tuhan mengutus ibu-ibu, mengutus para hamba Tuhan untuk juga membuka mata mereka supaya mereka berbalik. Tetapi sesungguhnya untuk membuka mata itu adalah membuka pikiran. Membuka mata membuat mereka mengerti apa maksud firman Tuhan. Kita juga tetap harus berdoa ketika kita mau membaca firman Tuhan. Dan membuka mata membuat firman Tuhan itu terang dan jelas, bisa membedakan terang dan gelap, hitam dan putih. Ada banyak orang yang tidak bisa mengerti tentang kebenaran yang dari Tuhan. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa dibutuhkan doa yang naik kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di sorga, supaya dicurahkan kuasa membuka pikiran setiap orang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir ibu-ibu yang kekasih, mengapa doa dibutuhkan bagi setiap orang yang mengabarkan kabar baik. Supaya banyak orang mendengar firman Tuhan dengan hati yang terbuka, kemudian rela mau menerima dan tidak mengeraskan hati. Tetapi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jangan berpikir bahwa doa itu dibutuhkan untuk semua orang yang hanya orang-orang yang latar belakangnya belum mengenal Kristus.
Tetapi ada banyak orang yang dulunya juga sering ke gereja, tetapi kondisi dan berbagai hal membuat mereka kemudian melupakan Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, yang terakhir adalah doakanlah supaya banyak orang yang tidak mengeraskan hati. Banyak orang yang mau menerima dengan hati terbuka setiap kali firman Tuhan didengar. Ibu yang kekasih, karena itu kembali lagi saya ingin mengingatkan, doa ibu-ibu sangat diharapkan. Doa ibu-ibu berharga karena ada orang-orang sekitar kita, baik itu suami, istri, anak, cucu, tetangga, teman, ataupun orang yang tidak dikenal, yang dekat maupun yang jauh membutuhkan doa ibu-ibu. Yang kedua, para hamba Tuhan termasuk saya juga membutuhkan dukungan doa ibu-ibu supaya kami sanggup, kami dapat memberitakan firman seperti yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga, berdoalah supaya orang yang mendengar firman Tuhan itu pikirannya bisa terbuka akan kebenaran firman Tuhan, sehingga dapat mengerti dan dapat membedakan gelap dari terang, dan membedakan mana yang harus diambil dan keputusan apa yang harus diambil. Dan yang terakhir, biarlah banyak orang yang menerima firman dengan hati yang terbuka. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, biarlah di dalam bulan-bulan ini kita semakin gencar berdoa untuk banyak jiwa diselamatkan. Kita tidak banyak bisa keluar rumah, tetapi kita bisa ada di hadapan Tuhan lebih banyak lagi untuk mendoakan. Lihatlah sekeliling, satu orang saja yang belum menerima Tuhan Yesus, lakukan terus dengan bertekun, dengan segenap hati, dengan tabah, dan dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan melihat doa kita adalah doa yang layak ditaruh di dalam cawan emas persembahan ke hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau pada siang ini kami diingatkan untuk terus datang kepadamu, bertekun dalam doa-doa kami, sehingga banyak orang boleh mendengar suara firman-Mu. Bertekun di dalam doa untuk mendukung orang-orang yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi mulut dan lidah yang menceritakan tentang kasih Tuhan. Biarlah Tuhan melihat hati kami yang mau sungguh-sungguh kepadamu. Setiap ibu-ibu biarlah Tuhan taruh beban yang sama untuk banyak jiwa diselamatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ibu-ibu yang kekasih, kini saatnya kita membawa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau siang hari ini kembali kami bersama-sama mau membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa, kami mau menyerahkan Bapak Presiden dan Wakil Presiden
biarlah Tuhan Engkau mau memberi kepada beliau juga. Mereka ini orang-orang yang Tuhan pakai, berikan kepada mereka ketabahan, kekuatan dari Tuhan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin seluruh rakyat Indonesia ini untuk masuk di dalam kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, kehidupan masyarakat yang takut akan Tuhan. Bapa di sorga, ada begitu banyak goncangan yang terjadi. Kami berdoa Tuhan, biarlah tuh kekuatan yang berlimpah-limpah Engkau mau limpahkan bagi para pemimpin bangsa kami, terutama untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk seluruh aparat pemerintahan, ABRI, TNI, Polri, Tuhan Yesus kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu untuk satu tugas berat supaya bangsa ini tidak terpecah-pecah. Tetapi justru di dalam keadaan di mana sekarang ini kami masih terus menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan biarlah persatuan itu terjaga. Engkau juga memberikan kepada mereka juga Tuhan, supaya mereka sanggup melakukan tugas dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan, ada begitu banyak orang yang mengalami ketidakpuasan, begitu banyak orang yang bermaksud untuk memecah belah bangsa ini. Bapa di sorga, ampuni bangsa kami Bapa, tolonglah bangsa kami ya Tuhan, supaya bangsa kami Indonesia ini tetap bisa kokoh bersatu, bahkan saling tolong menolong satu sama lain. Dan Tuhan Engkau memulihkan pemerintahan bangsa ini untuk mencapai masyarakat dalam kondisi yang terbaik, dalam pemulihan ekonomi, bahkan Tuhan memberkati dengan keamanan, dan Tuhan menolong supaya ekonomi bangsa kami bisa pulih kembali. Dan banyak orang yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, ya Tuhan kami mohon pertolongan Tuhan supaya mereka tetap berteguh hati untuk takut akan Tuhan dan melakukan yang baik. Mari Bapa di sorga, bukalah dan tolonglah para pemimpin bangsa kami untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga banyak rakyat Indonesia juga boleh mendapat kesempatan bekerja dengan sebaik-baiknya, bahkan mencukupi seluruh kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk begitu banyak orang yang sakit, jumlah penderita COVID-19 yang terus bertambah. Bapa kasihani bangsa kami Tuhan, ampuni ya Bapa, biarlah COVID-19 ini bisa reda. Dan kiranya Tuhan berkati para medis, dokter dan para perawat, semua sukarelawan yang berada di garda depan untuk menolong semua orang yang terkena pandemi ini. Tuhan Yesus kiranya memberi kekuatan ekstra. Kami berdoa untuk semua obat-obatan, kami berdoa untuk seluruh kebutuhan, sehingga banyak yang sakit ini justru menjadi sembuh dan kuat. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mau meredakan pandemi ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau mau sembuhkan yang sakit, bahkan juga mereka yang dalam pergumulan. Tuhan juga mau tolong mereka ya Bapa, supaya mereka juga mendapatkan jalan keluar dari pergumulan kehidupan rumah tangga masing-masing. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Komisi Persekutuan Wanita, semua pengurusnya kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Endang Sujaryono, kami juga berdoa untuk Ibu Evi Bernard, Ibu Ursula Lalamentik. Tuhan Yesus tetap berikan kesatuan hati, sukacita melayani sekalipun ada begitu banyak batasan yang harus dijalani. Kami berdoa untuk semua ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam persekutuan wanita maupun yang belum tergabung di jemaat persekutuan ini. Tuhan, setiap kami punya masalah dan pergumulan rumah tangga kami masing-masing, jamah dan berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami tetap mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan Yesus saja. Juga kami berdoa untuk seluruh jemaat, keluarga demi keluarga. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kerukunan suami istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahkan Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga yang sakit boleh sembuh dan yang sehat tetap sehat dan bersemangat untuk mencari Engkau.
Terima kasih Bapa, ada banyak hal yang ingin kami naikkan kepadamu, dan biarlah Engkau sempurnakan doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan berkat kasih, karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai ibu-ibu sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya tangan Tuhan menyertai dan melindungi kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah pekan depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.